Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Atika Rahmatia, mahasiswa ahli jenjang D4 Fisioterapi Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang mekanisme persepsi, asosiasi, dan pengambilan keputusan berdasarkan neuroscience. Pada kesempatan kali ini, saya akan membicarakan tentang mekanisme persepsi visual, persepsi auditori, dan juga gustatori. Persepsi adalah interpretasi otak terhadap stimulus yang ditangkap oleh indera. Pada dasarnya, mekanisme pemerolehan persepsi ini adalah sama, dimulai dari stimulus yang ditangkap oleh indera, yang kemudian diteruskan ke otak untuk diseleksi, disusun, dan dimaknai. Hasil pemaknaan ini akan berupa gambaran tentang apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita raba, apa yang mungkin kita cium, apa yang kita makan, apa yang kita gerakkan, bagaimana posisi kita berada di dalam satu ruangan, itu melalui satu proses yang cukup rumit. Visual persepsi terjadi dimulai saat mata melihat benda yang bayangannya ditangkap oleh retina berupa gelombang cahaya. Di sini, gelombang cahaya yang terang dan berwarna akan direspon oleh reseptor yang berbentuk kerucut, sedangkan gelombang cahaya yang redup dan gelap akan direspon oleh reseptor yang berbentuk batang. Gelombang cahaya ini direspon oleh nervus opticus dan akan dibawa menuju ke chiasma. Di sana akan menyilang dan menuju ke tractus opticus. Dari tractus opticus melalui corpus geniculat lateral akan menuju ke korteks visual primer di lobus occipital. Di korteks ini, apa yang kita lihat kemudian akan diinterpretasikan. Karakteristik objek yang berupa warna dan bentuk akan diinterpretasikan di daerah ventral, sedangkan di daerah dorsal bersama dengan korteks posterior parietal akan merespon stimulasi ruang, yang juga akan merespon tentang body image dan gerakan-gerakan tubuh yang dilakukan oleh kita. Persepsi auditori terjadi dimulai saat suara-suara di lingkungan ditangkap oleh telinga berupa gelombang suara yang akan menggetarkan membrana timpani. Getaran membrana timpani kemudian diperkuat oleh 3 tulang yaitu malleus, incus, dan stapes dan akan menuju ke koklea. Di sana suara tadi akan menggetarkan rambut-rambut yang ada di koklea yang akan direspon oleh nervus auditori. Kemudian akan menuju ke medula, ke talamus, dan akhirnya ke korteks auditori primer yang ada di lobus temporal. Di sana suara-suara tadi kemudian akan diinterpretasikan, dimaknai. Misalnya ada suara pip pip. Oh, itu suara apa ya? Oh, suara klakson. Klakson siapa? Tetangga atau siapa? Oh, ternyata bukan. Itu suara klakson papa. Kemudian ada suara lagi yang lebih keras. Wah, itu suara siapa ya? Oh, itu suara mama. Kenapa ya? Mama kok ngelengking suaranya? Ternyata mama menyuruh untuk membuka pagar buat papa. Nah, kalau untuk pemahaman bahasa, suara tadi tidak cukup di situ saja, tapi kemudian akan diteruskan ke hemisfer otak sebelah kiri. Di sana ada pusat bahasa.
Persepsi gustatori atau pencacapan dimulai saat makanan masuk ke mulut dan bercampur dengan saliva yang menghasilkan kimia rasa yang direspon oleh saraf pencacapan yang ada di lidah. Kemudian bersama dengan 3 nervus yang lain yaitu nervus facialis, glossopharyngeal, dan vagus akan menuju ke medula, ke talamus, kemudian berakhir di korteks gustatori primer yang ada di anterior insula dan di gyrus inferior frontalis. Di sini kemudian kimia rasa itu akan diinterpretasikan sebagai rasa manis, asin, asam, dan pahit. Meskipun demikian, gambaran tentang makanan ini harus dikuatkan oleh korteks olfaktorius yang akan menghasilkan persepsi tentang bau makanan itu dan juga korteks somatosensoris yang nanti akan memberikan rasa tentang tekstur yang ada pada makanan itu. Yang menarik bagi saya adalah saat anak-anak masih sangat kecil sekali, mereka menggunakan lidah sebagai alat untuk mendapatkan persepsi terhadap benda yang mereka masukkan ke mulut. Nah, kegiatan ini biasanya berlangsung hingga mereka berusia 1 tahun dan kemudian akan menghilang seiringnya berkembangnya usia mereka dan juga seiring dengan perkembangan persepsi visual dan taktil secara keseluruhan. Semua persepsi sensori tadi dan juga persepsi motorik akan disimpan di korteks asosiasi yang nanti akan dihubung-hubungkan, dimemorikan, dan dimaknai sehingga memudahkan saat akan melakukan suatu aksi. Aksinya bisa berupa output motorik, berupa pemahaman, ataupun berupa emosi. Setiap hari kita dihadapkan atas pilihan-pilihan yang harus kita putuskan. Dari hal yang sederhana semisal memutuskan baju apa yang harus dipakai hari ini, pilihan menu apa hari ini, kemudian prioritas kerja kita, ataupun hal-hal yang harus kita pertimbangkan masak-masak, misalnya memutuskan untuk pindah rumah keluar kota. Pembuatan keputusan merupakan fungsi luhur yang melibatkan banyak bagian otak. Yang paling berperan adalah area prefrontal dan sistem limbik. Di area prefrontal, semua pertimbangan, analisa untung rugi, perencanaan, dan urutan eksekusi dipikirkan. Sedangkan sistem limbik membantu hal-hal yang terkait emosi dan pengalaman emosional sebelumnya. Perasaan marah, kecewa, sedih akan membuat keputusan menjadi kurang terencana dan terburu-buru. Memberikan kesempatan anak untuk memilih dari hal-hal yang terkecil, misalnya saja warna baju, pilihan bentuk sepatu, bentuk rambut, misalnya kayak seperti gitu, dan menghargai pilihannya akan membuat pengalaman positif bagi anak untuk tidak takut membuat keputusan. Demikian paparan saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.